perbuatan isti'anah bil jin, meminta tolong dengan bangsa jin. Secara otomatis meminta tolong dari bangsa jin menurut ulama Syafi'iyah hukumnya haram dan termasuk perkara-perkara apa? Sihir. Jadi hukumnya apa? Boleh apa haram? Haram. Meminta tolong sama jin haram. Sudah dipahami ya? Jadi kalau ada orang-orang yang membawakan kitab Majmu' Fatawa untuk menyanggah kita, oh kamu Wahabi, apa-apanya haram, apa-apanya sihir, apa-apanya syirik, silakanlah sodorkan. Kita Wahabi garis lurus. Kita juga mempelajari kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Dan ternyata para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya meminta tolong sama jin haram secara mutlak. Apalagi ulama sepuh dari Nusantara, gurunya Mbah Maimun Zubair, gurunya Kiai Abdul Faqih Langitan, dan banyak ulama-ulama Nusantara berguru sama beliau. Syekh Abu Fadl As-Semuri At-Tubani dari Tuban, namanya Abu Fadl, Syekh Abu Fadl. Beliau mengarang kitab namanya Ad-Durrul Farid Syarh Jauharatut Tauhid. Di situ beliau menjelaskan secara tegas meminta tolong kepada bangsa jin hukumnya haram. Hukumnya haram. Mau itu perkara mubah, mau itu perkara tidak mubah, haram semuanya. Bahkan meminta tolong jin itu menunjukkan buhul sihir dari fatwa beliau bisa dikatakan tidak dibolehkan. Itu tegas sekali ulama Syafi'iyah sebenarnya. Kalau Ibnu Taimiyah di sini memberikan rukhsah keringanan, boleh, tapi untuk perkara mubah. Paham di sini? Itu pun bukan istikhdam tapi apa bedanya tadi? Saya ulangi lagi. Nah, pelan-pelan. Istimal apa? Menyuruh tanpa syarat, tanpa keterikatan. Kalau istikhdam apa? Satu suara dong. Istikhdam menyuruh jin dengan diawali perjanjian dan keterikatan serta ritual. Dan ada yang namanya muawadhah. Apa muawadhah? Timbal balik antara manusia dengan paham? Paham di sini? Kita lanjut. Thariqatul iqsam. Cara bersumpah atas nama jin. Kalau di terjemahan apa di situ? Bersumpah ya, betul. Wa fi hadhihi tariqati yaqumu as-sahiru bil iqsami 'ala al-jinni as-sari' bi sayyidihi min al-jinn. Li'anna al-jinna qabaila wa 'ashair. Faminhumul qawiyyu wad-dha'if. Cara metode ini pun dilakukan oleh para penyihir dengan cara bersumpah atas nama jin. Bersumpah atas nama jin yang membawahi jin yang sedang merasuk. Jadi dipanggil dulu, dicari dulu ini jin dari kabilah mana nih? Dari Sokaraja, Kajab, Purbalingga, Banyumas apa dari mana? Oh, dari Bleberan. Nah, nanti dipanggil jin Bleberan yang paling kuat. Dia bersumpah atas nama jin yang ada di Bleberan tahu? Bleberan itu jalan yang mau ke Kalibagor itu. Contohnya misalnya Mbah Jenggot. Kan di situ mitosnya ada Mbah Jenggot. Waktu itu pernah saya nangani tahun 2012, Pak. 2012 saya nangani orang kesurupan. Anak SMA Muhammadiyah ini. Waktu itu masih awam sekali dengan ruqyah. Dipanggilan dukun-dukun ebek area-area Sokaraja ini. 2 orang saat itu. Saya waktu itu masih unyu-unyu, masih kecil. Saya suruh nonton dulu. Ditangani dari jam setengah 11 sampai waktu itu saya dibangunin jam 2 malam. Bangunin sama tante saya. Bapak saya telepon, Mas Izar suruh kesini, ada yang kesurupan. Saya langsung ke sana dijemput sepupu. Sampai di sana ternyata saya lihat, loh kok ditanganinya di gelap-gelapan, cewek pada. Gelap-gelapan dibungkus kain mori. Enggak sekalian dikubur sih sana tuh. Bungkus kain mori, kasih kain mori gitu ya. Lama, 1 orang dia tidak sembuh-sembuh.
Akhirnya saya minta, Pak itu tolong pindahkan ke tempat yang terang dulu. Akhirnya dipindahkan ke tempat yang terang, yang kondusif, baru di situ saya rukyah. Saya keraskan bacaan saya sampai orang-orang pada bangun semuanya waktu itu. Saya keraskan, si dukunnya mandan kepanasan, bergeser dia pelan. Satu dukun muda waktu itu pakai kaos merah, pakai gelak akik, sambil mabok obatnya. Dia meso-meso, ngomong-ngomong kotor. Seluruh hewan di kebun binatang diabsenin satu persatu. Marah sama saya, tangan saya dipegang, mau ditransfer, seakan-akan mau ditransfer. Oh, saya trampol, plek, awas gue, saya melu-melu. Nah, habis saya rukyah, tenang dia. Dukunya bilang, oh wis metu ge. Saya bilang, dereng metu Pak, belum keluar. Akhirnya saya pinjam kayu, saya pencet, saya tekan saya sentuh di area pangkal bahannya, akan ditekan sedikit, tak, baru malu itu dukun. Akhirnya belum keluar, baru habis itu dukun yang masih muda, emosi dia, kepala pasiennya dihantamkan ke tanah, cukup, wah, gurunya hampir emosi. Jangan kayak gini Pak kalau menangani. Ini yang salah bukan anaknya, yang kurang ajar jinnya. Masa anaknya yang dipelintir-pelintir tangannya, jambaknya sama dijedotin ke tanah, ke aspal. Kesurupan, orang ngobatin tapi kesurupan. Nah habis itu dia bersumpah. Thariqatul Iqsam. Dia bersumpah. Sing putih, sing ireng, ngobrol yang saya dengar cuma itu. Habis itu dia agak mengeraskan suaranya. Demi apa Mbah Jenggot datanglah, Mbah Jenggot. Nah Mbah Jenggot itu katanya, kata si orang-orang sekitar, yang jin yang menguasai area sana, lebaran. Wallahu alam ya, saya kurang begitu paham, tapi kata orang-orang di situ seperti itu. Jadi dia memanggil penguasa jin yang kastanya lebih tinggi di area jin tersebut merasuk. Nyata ketika dipanggil seperti itu makin berontak. Wah, ini Mbah Jenggotnya udah merasuk ini. Kong ini Mbah Jenggot. Akhirnya saya bilang, sudah bawa ke SMA Muhammadiyah, kita obati di sana, jangan di sini. Akhirnya saat itu saya sama dukun seniornya waktu itu pakai baju hitam. Saya sama dukun seniornya ke SMA sini Muhammadiyah. Waktu itu malah saya disuruh duduk dulu. Dikira saya cuma coba-cobaan kali ya, nggak tahu pengobatannya. Akhirnya saya disuruh duduk dulu, Mas kamu duduk dulu, liatin si bapaknya ngobati. Wah ini orang Muhammadiyah kenapa malah dahului efek daripada ruqyah syariah. Makanya waktu itu saya greget sekali untuk mendakwahin ruqyah syariah. Jangan sampai orang-orang Islam, tidak hanya Muhammadiyah ya semuanya, jangan sampai orang-orang Islam buta terhadap pusakanya sendiri tapi malah menggunakan pusaka setan. Paham di sini? Akhirnya waktu diobatin pakai thariqatul istirghah, cara supaya jinnya itu ridho sama orang tersebut. Pengennya apa? Pengennya apa Mbak? Aku pengen kopi, kasih kopi. Pengennya apa Mbak? Ini udah ada kopinya kok belum keluar, kurang. Itu minta kembang 7 rupa dikasih. Waduh tidak beres. Akhirnya saya minta anak-anak panti asuhan Muhammadiyah ini, Sokaraja mana itu? Jagalan Wetan itu. Waktu itu ada yang kenal sama saya, Al-Amin. Kamu tolong ngambilin ember, kita ruqyah dulu. Saya mau ruqyah ember. Saya ruqyah sambil saya dengerin dia cara naik ke priwe sih. Habis itu kurang lagi. Padahal syarat-syarat semua sudah dipenuhi. Kurang. Tadi itu panggil 5 anak yang kurang ajar itu di tempat saya, karena anaknya itu tadi nyanyi-nyanyi sama teriak-teriak di situ. Dipanggil semuanya, suruh minta maaf satu persatu. Hina sekali saya bilang. Wah, udah makin hari semakin lama kok semakin menjadi, anak-anaknya sudah dikumpulin, dia masih belum keluar. Saya langsung nggak
izin ndak apa, saya siram biur. Satu kali lemas, biur, dua kali bangun, lepas dengan air yang sudah kita ruqyah. Sederhana cara ruqyah syariah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndak perlu ngasih ini, ndak perlu ngasih itu, cukup air seember kebiurin. Biar dukunya kena kebiuran, saya sengaja biur kena. Baru habis itu ibunya datang, nangis berpelukan. Cara-cara yang diharamkan tidak akan mendatangkan keberkahan sedikit pun, justru malah mendapat jin dan makin kuat jinnya. Yang kelima, thariqatu sidnil jin as-sari', cara untuk memenjarakan jin yang merasuk dalam tubuh. Ini juga cara yang dilakukan oleh para penyihir dan sering sekali kita dapati pada praktek-praktek Ghostbuster Indonesia. Dia memenjarakan jin, dimasukkan ke dalam botol. Ini juga dilarang. Lalu gimana memenjarakan atau mengunci jin dengan ayat Quran, dengan doa, apakah ada dan dibolehkan? Permasalahan ada atau dibolehkan atau tidaknya itu sebenarnya kondisional. Itu memang ada betul. Ya. Tetapi tidak perlu kita publikasikan sebenarnya. Adapun caranya yang paling jitu, nanti antum bisa lihat juga. Saya praktekkan ini kemarin di Jogja. Jinnya bandel luar biasa, tidak mau keluar, sombong, nantang-nantang. Saya geret ke tanah, kakinya saya tempelin di tanah, tangannya saya tempelin di tanah, jadi begini. Gini. Itu hampir setengah jam dia seperti itu. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah di air, kita siramkan tangan yang ada di tanah, siramkan tanah yang ada di tanah, kakinya juga demikian, sudah dia tidak bisa gerak. Secara prinsip, mungkin kalau di sini ada yang mungkin dulu pernah mempelajari ilmu-ilmu sihir berkedok, ilmu putih, insya Allah antum pada tahu bahwasanya prinsip bekerjanya media sihir itu kurang lebih 15 cm sampai 60 cm di atas tanah. Makanya orang-orang zaman dulu ketika pengen terhindar dari sihir, tidurnya jangan di tingkat, jangan di kasur, jangan di spring bed. Kalau bisa beralaskan tanah, karpet yang enggak lebih tinggi dari 15 cm. Yang kasihan kalau perutnya maju sampai 15 cm, susah itu. Miring, tinggi, lumayan tinggi, waduh. Darat sana. Intinya tidur nggak lebih dari 15 sampai 60 cm. Kalau lebih dari itu bisa masuk. Kenapa? Unsur bumi, tanah itu amat sangat berseberangan dengan medianya jin. Ibaratnya kutub utara melawan kutub utara, dia tidak bakal nyambung. Makanya sebagian riwayat, bukan hadis ya, riwayat asar saja sebenarnya, mengatakan bahwasanya setan jin itu melayang dan napak di tanah. Kecuali kalau mereka sudah berubah bentuk pada bentuk padat dari golongan gilan, penyihir dari bangsa jin. Tapi kalau masih dalam unsur tak kasat mata, mereka melayang. Dan kalau kita tempelkan langsung di atas tanah sambil disiramkan air dan juga ayat-ayat ruqyah, air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, dia bakal ketarik, susah dia untuk narik tangannya. Prinsipnya seperti itu. Beda sama prinsip metode memenjarakan jin ke dalam botol atau memenjarakan jin di alam mereka, ini sudah tidak benar. Yang keenam, thariqatu ta'dzibil jinni wa qatlih, cara untuk menyiksa jin dan membunuhnya. Hadhihi thariqatu mithlu thariqatis sabiqati walakinna syirka fiha a'dham.
Cara ini seperti halnya cara sebelumnya, tetapi kesyirikan yang ada pada metode menyiksa jin dan membunuhnya itu justru lebih besar. Pastinya lebih besar. Ada juga dalam kitab ini kalau antum mau baca, tapi tidak saya kasih tahu. Kita bisa membunuh jin tapi ritualnya syirik. Syiriknya luar biasa besar sama Allah. Harus ini, harus itu. Bahkan mohon maaf, nggak ada di kitab ini. Dalam rujukan lain harus berzina dulu. Oh, sudah itu tak beres. Apakah jin bisa dibunuh? Bisa. Apakah dengan cara metode apa namanya? Menyembelih yang sudah terkenal? Tidak bisa dipastikan. Metode menyembelih pun tidak menjamin jin terbunuh. Kadang habis disembelih, Allahu Akbar. Wah, habis itu nggak jadi mati dia. Dikerjain aja. Pernah waktu itu di Kairo. Lucu. Jadi jinnya itu jin nakal juga. Diancam mau dipotong sama teman saya. Kamu udah keluar, saya potong kamu. Potong. Nyanyi jinnya. Potong bebek angsa di kuali. Itu tahu semua. Gak jadi ngobatin. Jadi tidak menjamin metode yang gini-gini itu membunuh jin. Ada metode khusus yang diajarkan guru saya, tapi saya belum berani men-share secara umum. Metodenya tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur sihir, tapi saya tidak berani menjelaskannya secara umum dan saya tidak berani mempublikasikannya. Ada cara khusus. Dan sampai saat ini belum pernah saya lakukan terhadap siapapun. Pernah saya lakukan satu cara, itu pun hanya sama satu orang, karena yang lainnya belum. Nanti kapan-kapan ya, istilahnya. Caranya nggak pakai ritual-ritual aneh, ada cara khusus. Thariqatu harqul jinni sari, cara membakar jin. Kalau cara membakar jin itu ada tata caranya, menggunakan dupa. Wa hadhihi tariqatu mislu sabiqatiha walakin asyirka fiha yakunu a'dham. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, syirik dalam metode ini lebih besar daripada sebelumnya dan sebelumnya. Walau la khasyatal fitnah la syarahtu hadhihi tariqata syarhan mufassalan. Kalau aku tidak takut terjadinya fitnah, maka aku Syekh Wahid Abdul Salam Bali akan menjelaskan metode ini secara terperinci. Tapi saya mau jelasin dikit ya. Syekh Wahid sebenarnya tidak boleh ini. Saya jelasin sedikit saja secara umum, mujmal. Caranya biasanya dukun-dukun itu menggunakan beberapa buhum, wewangian-wewangian tertentu, lalu dia menggerakkannya dan memutarkannya pada arah-arah tertentu. Ya, yang dengan itu jin bakal terbakar dan bahkan bisa mati. Karena apa? Dengan cara seperti itu dia sedang mengundang jin lain untuk membunuhinya, untuk memeranginya. Adapun cara yang tadi saya bilang itu membunuh apa ya? Pengeluaran dengan mengeluarkannya dengan detox. Sehingga ada yang muntah hitam pekat, ada yang BAB dia sampai luar biasa panjang, ada yang muntah darah sampai yang 1 ember. Itu di Surabaya. Itu ada cara-cara khususnya insya Allah. Tapi kalau cara-cara yang membakar itu tidak ada sangkut pautnya secara kodari, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan, secara ilahiyah juga tidak ada dalilnya yang terperinci. Dan perlu diingat ada aroma-aroma khusus yang amat sangat dibenci oleh jin. Dan itu bisa kita deteksi lebih dalam dan khusus dilihat dari berbagai letak-letak titik-titik yang biasa menjadikan jin itu bersembunyi padanya.
Misal jin ini cenderung membuat orang panas. Itu apa nanti herbalnya? Ada wangian apa? Dingin itu apa? Ada semuanya. Nah, ini diantara cara-cara terlarang yang diharamkan untuk kita praktekkan. Ya, untuk kita praktekkan dalam mengobati orang-orang yang kesurupan. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya dulu. Masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ibu-ibu ya, ibu dulu silakan. Nama siapa? Pertanyaan langsung to the point. Bentar, ada mic gak? Nama saya Hena dari Bandara Gabungan. Saya bertanya, tempat saya itu ada yang biasa meruqyah, tetapi ketika beliau sedang meruqyah, tiba-tiba istrinya itu seperti kesurupan, dan si peruqyah itu bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi dengan yang meruqyah? Apakah itu diperbolehkan atau masuk yang tidak diperbolehkan? Oke, paham saya. Itu namanya praktek mediumisasi. Betul. Itu biasanya anak buahnya. Itu anak buahnya sudah dipersiapkan. Kamu duduk sini. Nanti kita tidak akan buat orang yang datang itu kesurupan, tapi yang kesurupan anak buahnya. Nah, ini cara lama ini. Yang harus diobati ya anak buahnya itu. Bahkan kadang-kadang orang kena migrain biasa itu ditipu sama jinnya. Jadi jin yang ada di tubuh orang itu sebenarnya tidak berpindah sama mediatornya ini. Hanya saja orang yang dijadikan mediumisasi masih terbuka celah jinnya dan dia masih ada jinnya, sehingga mudah sekali untuk kerasukan. Maka ketika dibacakan ayat-ayat tertentu atau dilakukan jurus-jurus tertentu, anak buahnya langsung kesurupan, kemudian dia langsung berakting, aku jin yang ada pada tubuh orang ini. Aku mengganggu dia karena ini dan itu. Aku mengganggu dia karena apa contohnya? Ya macam-macam lah. Habis itu biasanya nanti dia minta mahar. Sudah kong kali kong dukun sama jin sama orangnya. Maharnya jutaan. Kaya. Kalau kita mau bisa, tapi janganlah itu zalim. Hukumnya ya haram jelas. Mediumisasi dalam ruqyah kami yang tergabung ya dalam Arsyada Al-Fattah amat sangat mengingkari dan mengharamkan praktek mediumisasi pada ruqyah syar'iyyah. Berlandaskan suatu kaidah fiqhiyah, al-aslu fil madari at-tahrim. Hukum pokok, hukum asal dari perkara-perkara yang membawa kemadaratan, hukumnya haram. Itu membawa madarat bagi pasien sehingga diporotin, sehingga dia timbul waham, kecemasan berlebihan, sugesti yang buruk, negative thinking, dan keburukan kepada orang yang dijadikan mediumisasi, sehingga celah jinnya terus menerus terbuka lebar. Haram. Cukup ya. Yang lain bapak-bapak. Pak Sigit.
Enggak, sebenarnya itu bukan suatu cara untuk meminta bantuan sama jin, tetapi bisa jadi salah mereka buat masuk. Apalagi ketika menganggap seseorang punya karomah dan karomahnya itu bisa ditular-tularkan, sudah ini salah fatal. Ini kesalahan fatal. Dari buku-buku tasawuf, karena saya belajar juga tasawuf, buku-buku tasawuf ulama-ulama sufi, ya, di situ sangat jelas menjelaskan bahwasanya yang namanya karomah tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditularkan, tidak ada unsur-unsur pembelajaran di situ, tidak ada syarat-syarat tertentu. Karomah murni pemberian Allah langsung kepada walinya dan tidak boleh ditampakkan sebagaimana mukjizat. Itu karomah. Kalau mukjizat justru hukumnya wajib ditampakkan bagi para nabi dan rasul, harus ditampakkan. Tapi kalau karomah sebisa mungkin harus ditutupi. Nah, kalau karomah disebarkan caranya, ini kalau kamu dapat karomah, pengen dapat karomah, baca ini sekian puluh kali, sekian ratus kali. Nah, ini bukan karomah namanya. Ini bukan termasuk ilmu karomah. Bahkan bisa masuk ke dalam perkara sihir. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik dihindari. Kalau mau mendapatkan hajat yang disunnahkan yang ada dalam Al-Quran itu memperbanyak istighfar atau memperbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau ketika bangun malam ngelilir pengen pipis misalnya, atau ngelilir aja, jangan buka HP, jangan ngomong ini dan itu, bacalah subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja, kemudian membaca Allahumma ighfirli dan baca hajat kita itu apa. Ini hadis hasan sahih, dan ketika membaca itu, ketika kita ngelilir itu apa? Terbangun sejenak di malam hari, kita baca itu, kita minta ampunan kita, insya Allah akan langsung Allah terima. Kita sholat, Allah langsung terima sholat kita. Kita minta suatu hajat, Allah langsung kabulkan hajat kita. Sebenarnya sudah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ada lagi? Ya, Pak. Apa, Pak? Pengalaman dia kalau mau nonton FP itu, dia berdiri dari rumah sampai di tempat arena FP itu pada bubar, lari dari sini. Iya. Dia wudhu sebelum nonton ebek. Habis itu sampai ke arena ebeknya bubar. Pertanyaannya? Aku benar. Iya betul ada. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta orang-orang yang bertobat dan mencintai sekali orang-orang yang bertaharah dalam keadaan suci. Kita bersuci, ya, masuk ke arena orang-orang yang menghinakan dirinya kepada para setan, yang jelas takut mereka kabur semuanya. Apalagi ditambah bacaan-bacaan muawwidatan, al-falaq, an-nas, tambahan ikhlas, dia kabur. Jangankan orang yang jaga wudu, orang yang punya khodam lebih besar ya mereka kabur dulu biasa. Padahal khodam sama khodam. Inilah mengapa Jenderal Sudirman menjadikan salah satu jimat pusakanya adalah dengan menjaga wudu. Kok Jenderal Sudirman? Ya Bilal bin Rabah misalnya. Bilal bin Rabah dijamin masuk surga sampai terompahnya itu terdengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dianya masih hidup, tapi terompahnya udah terdengar dulu di surga. Apa rahasianya? Karena Bilal selalu menjaga wudu, baik di waktu yang sempit maupun waktu yang lapang, baik musim dingin maupun musim panas, terus jaga wudu, tidak pernah
batal wudhu lagi. Itulah Jenderal Sudirman juga demikian. Allah menangkan melawan Belanda dengan satu, jaga wudhu, jaga sholat, niat yang ikhlas. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu menembus. Itu makanya Jenderal Sudirman salah satu idola saya. Salah satu idola saya setelah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat yang lain. Karena ini ketauhidannya. Bukan karena kadar Muhammadiyahnya, bukan. Karena ketauhidan dan menjaga wudhunya ini yang perlu kita contoh. Seperti itu. Memang betul. Sudah ya? Ya Pak, satu kali lagi. Ibu-ibu nggak ada yang nanya? Ada, sudah cukup berarti. Tanpa baca ayat ya, itu tadi ada penjelasan yang sudah selesai tentang penjelasan dan sebagainya. Apa bisa? Sebab itu yang kedua, titik mana bagian tubuh kita biasa digunakan untuk terjadi. Sudah. Terus yang ketiga, media digunakan untuk rupiah apa? Dengan air saja. Dan karena saya pernah dengar bisa dengan minyak wangi dan sebagainya. Seperti itu. Yang pertama dan kedua akan saya ajarkan pada pengkaderan khusus Arsada Al-Fatah. Tidak saya buka untuk umum karena nanti perlu ada pengujian lebih dalam, bukan pengujian mata batin, bukan ya. Pengujian dasar-dasar keilmuan yang sudah kita bahas dari awal pengkajian ini sampai akhir nanti. Nanti insya Allah akan saya ajarkan di Arsada Al-Fatah. Saya sudah buat kurikulum khusus. Nanti ada tahapan-tahapan dalam belajar supaya kita dalam mempelajari sesuatu mengikuti cara belajarnya salafun saleh. Ada tahapan-tahapannya. Kalau dalam mempelajari ilmu fikih Syafi'i, pertama Safinatun Najah. Terus nanti terus sampai akhirnya. Ya. Fathul Qorib, Mu'in dan lain-lain. Ya. Jadi nanti saya ajarkan insyaallah di pengkaderan khusus Arsada Al-Fatah yang memang lulus untuk dijadikan anggota, insyaallah. Caranya ada dan ilmiah dan tidak menggunakan cara-cara aneh-aneh. Lalu yang ketiga apa tadi Pak? Minyak wangi. Media-media apa yang bisa digabungkan untuk ruqyah? Banyak. Ketika media itu tidak menyelisihi unsur-unsur qadari, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, tidak juga diada-adakan seperti tatoyur dan lainnya, maka itu dibolehkan. Contoh, air, garam yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disengat sama kalajengking. Garam, bidara tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini salah satu ijtihad dari tabi'in namanya Wahab bin Munabbih untuk mengobati sihir menggunakan daun bidara. Kemudian menggunakan 7 batang berduri, 7 batang dari pohon-pohon yang berduri yang berbeda-beda. Ini juga bisa untuk dijadikan ruqyah, kemudian sarana pengobatan. Kemudian menggunakan minyak wangi non alkohol, misik terutama, minyak ud, gaharu, itu juga bisa. Kurma ajwa, banyak lagi lah, ada banyak. Sampai sate kambing, itu juga bisa. Sate kambing itu juga bisa untuk sarana pendukung media ruqyah. Ada nggak nih bakul sate kambing? Bisa lah kita kerjasama. Ya bisa itu untuk pengobatan. Sudah lihat kan episode beberapa waktu lalu, baru makan kambing, baru 1 suap langsung gini lah ya, keikat. Reaksinya dahsyat. Karena kambing salah satu makanan yang disukai Rasul, dan setan-setan kurang senang yang namanya kambing. Makanya simbol mereka, simbol kambing itu setan, Lucifer. Baphomet, apa namanya? Itu Baphomet.
Sudah ya? Cukup? Cukup. Kita sholat syuruk dulu habis ini, kemudian kita ngopi bareng insyaallah. Dan insyaallah minggu depan tetap ada pengajian. Kalaupun saya nanti pergi, bisa kita majukan setelah maghrib, entah hari Kamis, entah hari Jumat. Ini akan kita hatamkan. Atau kalau enggak, ini kan kita peralihan nanti ke bab 3. Jadi besok kajian tematik dulu sebagai pembuka awal, membuka pembahasan bab 3. Kajian tematik kita insya Allah membahas masalah keris antara budaya dan kesyirikan. Siap? Takbir. Allahu Akbar. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.